Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Bubu ada. amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam syahidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sali sadri wa yassir li amri wa hul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ibu Ketua IPEMI Jepang, Ibu Sari Okano, yang kami hormatin ibu-ibu pengurus IPEMI Jepang, yang kami hormati teman-teman semua yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat taufik dan rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul dan bisa hadir di acara pelatihan dakwah online program kerja divisi dakwah. Insya Allah sahabat soleha dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya semoga selawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa agama Islam dengan penuh perjuangan dan pengorbanan sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita harus pegang dan kita ikuti sampai akhir hayat kita. Amin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pada Telaga Ilmu Online pada hari ini, yaitu 1 pembukaan, 2 pembacaan Al-Quran beserta sari tilawahnya oleh Mbak Suli, yaitu surat Luqman ayat 12-14. 3, sambutan dari Ketua Divisi Dakwah yang baru, Ustazah Susiana. 4, kajian yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Sari Okano. 5, penutup dan doa. Demikianlah susunan acara kajian pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabizidni warzuqni fahma. Amin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mbak Suli. Kepada Mbak Suli saya persilakan. Jazakallah khair, Ibu Sadaqah. Langsung aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. May yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Suci Allah dengan segala firman-Nya.
Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Suli yang telah membacakan Al-Quran. Semoga mendapatkan pahala yang berlimpah kepada kita semua, terutama yang membacanya. Amin. Sebelum kita memasuki acara inti, marilah kita dengarkan sepatah kata dari Ketua IPMI Jepang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ketua Divisi Dakwah, yaitu Ibu Ustazah Susiana. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Mbak Sadako, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Ketua Sari Okano, Ibu Ketum, Ibu Sari Okano, kemudian para sekretaris ya, Ibu Sekretaris, Ibu Nuning dan Ibu Bendara, Ibu Fitri, dan kemudian yang saya sayangi kepada semua peserta IPMI Jepang, semoga kita semua diberi rahmat dan hidayahnya dan senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin dan diberi umur yang barokah dan diberkahi setiap langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesempatan nikmat, segala nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat menghayati karunia dan kebesarannya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka thalabul ilmi dan silaturahim. Semoga pertemuan kita pada malam ini mendapatkan rahmat dan hidayahnya dan dan diberi barokah apa yang telah kita laksanakan. Semoga diberi kelancaran dan dapat berjalan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Susiana. Saya berdomisili di Jakarta dan tetapi suami dan anak saya ada di Jepang. Dan saya mempunyai anak 2. Insya Allah mungkin tahun depan saya akan berpindah hijrah ke Jepang. Semoga dimudahkan oleh Allah. Dan sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan ini untuk dapat memperkenalkan diri ya. Kemudian sebetulnya saya hanya membantu Ibu Ketua, Ibu Pur ya, berhubung Ibu Purwati dengan kesibukannya sehingga mungkin belum bisa melaksanakan tugas-tugas tersebut, sehingga saya hanya bisa membantu semampu saya gitu. Semoga atas kerjasama kita bersama dapat berjalan dengan baik dan kita berjuang untuk memajukan organisasi IPMI ini. Semoga semakin berjaya dan semakin sukses apa yang kita cita-citakan,
dan misi dan visi kita semoga dapat berjalan dengan baik dan sukses, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya tidak bisa panjang lebar untuk memberi kata sambutan. Ya, saya hanya ingin berpesan, semoga niat segala apa yang kita niatkan semuanya itu tergantung pada innama a'malu binniyat. Jadi apa yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Nah, kalau bisa saya memberi saran, sebaiknya niat kita, marilah kita mengembangkan niat kita dan mengembangkan niat kita, tidak hanya untuk berlatih. Contohnya tidak hanya untuk berlatih supaya kita nanti suatu saat kita sebagai pimpinan leader, sehingga kita mampu bagaimana kita bisa berbicara di depan umum. Jadi niat kita kita kembangkan lagi, bukan hanya untuk itu, tapi kita lebih kita tambahkan niat kita untuk berdakwah di jalan Allah, untuk menegakkan agama Allah dan sekaligus mensyiarkan agama Islam di negeri Sakura. Nah, semoga dengan kita bisa berdakwah di depan umum, dan ketika kita bisa menjadi leader, menjadi pemimpin, kita sudah siap tampil tidak hanya untuk dalam bidang bisnis, tapi dalam bidang agama pun kita bisa mensyiarkannya dan bisa memajukannya agar niat baik kita ini dapat terlaksana dan dapat pahala yang luar biasa, baik pahala di dunia maupun di akhirat. Hanya itu pesan saya, ya semoga kita bisa mengembangkan niat-niat kita, niat baik kita, karena semua apa yang kita kerjakan tergantung niatnya, dan kalau niat kita lebih baik, maka hasilnya pun lebih baik. Jadi banyak-banyaklah berlatih untuk berdakwah supaya kita bisa menegakkan agama Allah dan mensyiarkan agama Allah. Dan kita tinggikan niat kita itu, dan kita besarkan niat kita itu supaya bisa terlaksana. Jadi dapat duniawi juga dapat, pahala ukrawi juga dapat. Jadi dunia dan akhirat kita dapatin, insyaallah. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan apabila ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Susiana kami ucapkan terima kasih. Kini sampailah kita pada acara inti, yaitu ceramah atau kajian yang akan disampaikan oleh Ketua IPM Jepang, Ibu Hajah Sari Okano. Kepada Ibu Sari kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya kebagian latihan ya. Jadi di sini kita di sini semua belajar, jadi saya juga belajar. Insya Allah apabila hari ini ada kesalahan atau ada yang perlu sahabat-sahabat berikan koreksi,
silahkan, saya sangat menerima. Insya Allah ini adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi saya. Insya Allah sedikit saya men-sharing hal-hal yang hari ini kita mengangkat tema introspeksi diri dalam mendidik ajaran tauhid kepada anak-anak kita ya. Alhamdulillah kita ketahui bahwa yang patut kita syukuri atau kita sembah hanya kepada Allah. Allah adalah zat yang maha sempurna. Yang kita tahu bahwa kita ini hanyalah apalah ya. Kita bukan orang yang hebat atau kita juga bukan orang yang kuat atau pintar. Kita ini hanya orang-orang yang fakir yang sesungguhnya kita bersandar kepada Allah. Kita ini bersyukur kepada Allah karena kita diberikan hati Islam ya. Dari sebenarnya seluruh manusia di muka bumi ini lahir sudah Islam ya. Namun jalannya masing-masing yang berbeda. Misalnya ada yang dari keluarga yang non-Islam seperti itu ya. Jadi kita tetap bersyukur, kita sudah diberi kebahagiaan itu karena semua atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin mengambil sebenarnya saya persiapannya nggak ada sama sekali. Sampai sore tadi saya sibuk banget, tapi alhamdulillah saya sedikit pernah mendengar cerita dari ustazah dan ustadz yang pernah saya ngaji, udah lama saya ingat-ingat lagi nih ya. Jadi hari ini semoga kajian yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya, juga untuk teman-teman semua. Di sini karena saya mengambil tema tentang bagaimana mengajar ajaran tauhid kepada anak, maka kita perlu tahu dulu. Anak itu sebenarnya dari Allah itu sudah diberikan sifat ya. Jadi Allah membagikan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an itu anak dibagi 4 sifat. Yaitu pertama, sifat anak itu yang disebut oleh Allah dalam surat saya nyontek dulu. Ya, surat Ali Imran ayat 14 itu yang dikatakan sifat anak itu adalah sebagai perhiasan. Jadi satu ya, itu anak sebagai perhiasan. Artinya kalau coba saya baca dulu arti, saya nyontek dulu Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14 yang mengatakan dijadikan, yang artinya saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat, yakni segala yang disenangi serta diingini nafsu sebagai cobaan dari Allah atau tipu daya dari syaitan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, dan harta yang banyak, yang berlimpah, yang telah berkumpul, seperti berupa emas, perak, kuda-kuda yang tampan, atau baik binatang ternak, yakni sapi, kambing, dan sawah ladang serta tanaman-tanaman. Demikian itu, yakni yang telah disebutkan jadi merupakan kesenangan hidup di dunia. Jadi itu sebagai perhiasan belaka. Jadi anak itu kadang-kadang kita tanpa kita sadari ya, dalam diri kita. Saya juga sebelum saya berhijrah saya juga dulu seperti itu, curhat aja sekarang. Jadi kita tuh membanggakan anak gitu. Kadang-kadang kita menjatuhkan diri kita karena kita merasa anak gue gini loh, anak aku gini loh gitu. Itu sebenarnya kita dikatakan kita tidak boleh, tidak juga, karena itu fitrah yang telah diberikan kepada Allah kepada setiap manusia di muka bumi ini sebagai fitrahnya yang membanggakan anak. Namun
membanggakan anak itu harus mempunyai niat. Niatnya apa? Niat untuk menginspirasi orang lain. Itu kalau menurut guru saya dulu ya, itu nggak apa-apa. Cuma kita tidak boleh terlalu berlebihan sampai seperti kita menjatuhkan diri kita sendiri sebagai orang tua ya. Karena biar bagaimanapun anak itu citra. Namun dalam anak ya sebagai perhiasan itu artinya misalnya contohnya seperti ini. Kita mengatakan anak saya idol, cantik, atau anak saya pragawati, atau pokoknya membanggakan kepada orang lain yang terlalu berlebih, yang sebenarnya tidak terlalu ada gunanya. Itu yang penggolongan yang kurang bagus, artinya seperti ya. Kemudian yang kedua adalah anak yang digolongkan bersifat menjadi musuh. Nah, ini ada di dalam surat At-Taqabun ayat 14 juga. Jadi di dalam surat itu coba saya buka dulu. Surat At-Taqabun ayat 14. Oh, hilang. Bentar ya, surat At-Taqabun ayat 14 ada yang bisa bacain. Saya kok nggak ada. Jadi di surat At-Taqabun ayat 14 itu para ulama mengatakan bahwa anak disifatkan oleh Allah sebagai musuh. Artinya dengan orang tua dan anak itu tidak pernah matching, selalu ribut, selalu berantem, dan pokoknya seperti melawan orang tua, sampai kadang-kadang orang tua menangis, atau kadang-kadang ada juga sampai nauzubillah min zalik ya, membunuh orang tuanya sendiri. Itu adalah Mau saya bacakan nggak, Mbak? Oh iya, silakan Mbak. Maaf ya, saya Surat At-Taubah, Mbak. surat At-Taqabun. ayat Saya 14. aku bacakan artinya saja ya. Iya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Pur. Ya, begitu bunyi dari surat At-Taqabun ayat 14 yang mengatakan bahwa ada Allah itu memberikan anak kita seperti menjadi musuh. Itu sebenarnya menurut para ulama ada dua sebab mengapa Allah memberikan anak mempunyai sifat menjadi musuh. Pertama adalah Allah ingin menguji kesabaran kita. Jadi kita kan tidak bisa memilih ya melahirkan anak yang seperti apa gitu ya. Semua dari Allah. Ini menurut ulama ada dua sebab ya. Pertama yaitu tadi Allah itu ingin menguji kita. Yang kedua karena salah satu kesalahan dari didikan kita ya. Itu ada dari pendapat dari para ulama yang saya pernah baca gitu ya, dan saya pernah dengar. Jadi di sini seperti contoh di dalam keluarga yang telah dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa surat Al-Qur'an ya. Itu kan ada yang kita tahu, ada keluarga Ibrahim, ada keluarga Lut, ada keluarga Nabi Nuh, ada keluarga Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, salah satu contoh yang Allah contohkan kepada kita untuk
anak itu bersifat sebagai musuh adalah keluarga Nabi Nuh, ya, yang kita tahu itu ceritanya juga sudah sangat terkenal bahwa Nabi Nuh itu anak-anaknya dan istrinya juga tidak mau menuruti apa kata ajakan dari Nabi Nuh Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu salah satu contoh tentang sifat dari anak yang disifatkan sebagai musuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah anak yang dicontohkan sebagai fitnah. Fitnah artinya ujian bagi orang tuanya. Itu contohnya adalah anak-anak seperti anak-anak yang berkebutuhan khusus, autis, seperti saya ya, punya anak yang diberikan oleh Allah sebagai ujian. Terus nanti saya cerita sedikit masalah ini. Terus juga anak-anak yang dari lahir itu sudah membawa penyakit, udah sakit gitu ya. Misalnya sakit-sakit berat gitu ya. Itu semua itu memang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita harus meyakini akan takdir apabila kita memperoleh anak-anak yang ditakdirkan sebagai anak-anak yang untuk ujian kita. Nah, itu salah satunya. Terus namun kadang-kadang kita juga dititipkan oleh Allah, kadang-kadang suka berpikir ya, kenapa sih aku dititipin anak kayak gini, kenapa sih gitu ya. Kadang-kadang ada nggak ya timbul rasa kok tega gitu-gitu. Dulu saya pernah berpikir seperti itu. Namun alhamdulillah ya, karena melihat kok saya maksudnya anak saya kok nggak terlalu merepotkan gitu. Walaupun dulu pernah ya, kalau dibilang taihen ya taihen dari waktu kecil ya, macam-macam kelakuannya dan lain-lain, sampai ya destroyer gitu, menghancurkan barang dan lain, itu udah biasa. Dan itu ujian ya bagi saya kalau setelah saya berhijrah dan saya berpikir kembali, oh ternyata itu adalah semua karunia Allah yang diberikan kepada saya karena saya memang meyakini akan semua yang diberikan Allah itu adalah sesuatu yang terbaik untuk saya. Jadi itu juga sangat penting kita pahami juga ya, dalam arti kita meyakini akan takdir ya, apa yang telah Allah gariskan kepada kehidupan kita. Kemudian yang keempat adalah anak yang diberikan kepada kita itu anak yang sebagai permata hati atau anak yang soleh dan solehah, Masya Allah. Ini semua dambaan kita semua ya, ibu-ibu sekalian. Pasti kita juga menginginkan anak-anak yang soleh dan solehah, karena Masya Allah kalau kita mempunyai anak yang soleh dan solehah, itu kita ketahui bahwa anak-anak juga mempunyai syafaat insya Allah di akhirat nanti. Ya, kita kan juga nggak tahu ya sampai kapan usia kita, sampai kapan kita bisa mendidik anak-anak gitu ya. Nah, ini akan saya mulai dengan tema hari ini yang berjudul apa namanya tadi, introspeksi diri, bagaimana kita untuk diri kita untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah itu ya. Kalau sebelum saya masuk ke situ, saya sedikit ingin cerita ya tentang tadi yang saya singgung tentang anak yang ketiga, yaitu anak sebagai ujian kita ya. Dulu memang waktu diberikan anak yang autis kepada saya, kadang-kadang saya juga berpikir gitu ya, bagaimana ya supaya kita ini, anak saya ini
bisa mengerti akan Islam, bisa mengerti akan ajaran-ajarannya gitu ya, ajaran dari Rasulullah. Makanya selama setiap tidur atau itu saya selalu nyanyiin lagu-lagu ini aja Islami sering gitu setiap hari, memang setiap hari. Sampai kadang-kadang anak saya itu saya juga nggak tahu kenapa ya, setiap saya tidurin dengan lagu indung lagu Islami, dia tuh suka meneteskan air mata sendiri gitu. Nah itu saya berpikir juga, kenapa anak saya kok tersentuh dengan lagu-lagu ya kayak salawat Nabi gitu ya. Masya Allah, kenapa? Nah itu saya jadi mulai berpikir tuh. Saya dulu belum berhijrah, ya masih nggak pakai hijab gitu ya. Cuma karena saya lihat kok anak saya, terutama Tomo itu yang meneteskan air mata. Padahal kan dia saya pikir nggak tahu artinya gitu. Tapi kok bisa meneteskan air mata gitu. Artinya ada sesuatu nih gitu dalam diri Tomo itu gitu. Makanya saya pada saat itu, wah kalau gitu memang ini ada sesuatu yang diberikan Allah kepada saya ini. Ada sesuatu yang harus saya yakin benar bahwa apa-apa yang diberikan Allah kepada saya itu adalah hal-hal yang terbaik gitu. Jadi itulah memulainya saya untuk mempelajari, mendalami lagi tentang Islam, berhijrah dan lain-lain. Jadi asalnya itu memang dari anak gitu ya. Alhamdulillah. Nah itu dari pengalaman saya. Nah kemudian kita masuk ke introspeksi diri. Bagaimana kita kalau kita sadar ya, bagaimana nanti kita untuk mendidik anak, tentu saja kita harus soleha dulu gitu ya kan. Saya punya anak 2, jadi saya berpikir bagaimana saya mensolehahkan diri. Karena bagaimanapun juga kita sebagai contoh daripada anak-anak kita gitu. Mereka akan melihat belakang kita, mereka akan melihat tingkah laku kita setiap hari gitu ya. Itu utamanya. Jadi bagaimana kita mensolehahkan diri. Ya kita sebaiknya mendekatkan diri dengan cara banyak-banyak berdoa atau banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah itu yang saya lakukan. Jadi dulu saya jujur saja bacaan Al-Quran saya juga masih terbata-bata. Tapi kalau kita baca setiap hari, alhamdulillah jadi lancar-lancar, semakin lancar gitu. Walaupun mungkin tajwidnya waktu itu masih belentang-bentong ya. Tapi alhamdulillah karena sekarang udah belajar tajwid, udah belajar ini tahsin dan lain-lain. Jadi alhamdulillah udah mulai semakin lama semakin membaik gitu ya. Itu salah satu cara bagaimana kita mensolehahkan diri kita gitu. Karena biar bagaimanapun seperti saya ini kan menikah ya kita ya mungkin ibu-ibu yang bersuamikan Jepang, tentu saja kita tidak bisa ingin mendapat misalnya nasihat-nasihat atau tentang masalah agama kita dari suami, karena suami kita juga masih belajar gitu ya. Justru kitalah yang sedikit-sedikit mengajari suami, bukan suami kita masih karena dasarnya memang suami kita awalnya bukan orang yang dari keluarga Islam gitu ya. Sama ya berarti sama ibu. Nah, yang kedua, introspeksi diri kita itu adalah sering bertobat. Ya, sering bertobat. Artinya begini, tobat itu enggak hanya kita tobat nih, kemudian melakukan lagi gitu. Soalnya walaupun kita sudah tobat berkali-kali, belum tentu tobat kita itu nasuha. Artinya tobat yang benar-benar tobat gitu, belum tentu itu. Jadi di sini kita harus dan
sebanyak-banyaknya doa yang kita lontarkan pun itu belum tentu doa kita itu juga doa yang benar-benar khusyuk. Jadi memang seperti kita seperti air misalnya, air di pancuran gitu ya. Kalau dia jatuh ke dalam ke batu ya, itu kan lama-lama batu juga akan cekung gitu ya. Sama seperti itu taubat dan doa itu ya harus sering dilakukan kalau kita memang mau benar-benar lebih dekat lagi pada Allah. Jadi sebelum kita mendidik anak-anak ke jalan tauhid yang benar, artinya mengenalkan Allah itu esa, akidahnya, dan itu memang kita harus diri kita dulu yang kita perbaiki gitu. Itulah yang sedikit demi sedikit saya lakukan, tapi saya orangnya mungkin gata ya, bergolongan darah A, yang kalau melakukan sesuatu rutin harus rutin gitu. Orangnya kayak gitu saya. Jadi ya kayak ada baiknya juga ya. Cuma saya nggak mengatakan bahwa golongan darah yang lain nggak kayak begitu, enggak. Kita kalau ada niat pasti bisa, siapapun akan bisa, insya Allah ya. Nah itu adalah usaha saya. Aku darahnya O, darahku O, gawat ini. Maaf. Ya terus, nah itu jadi kesetiaan kita dalam menuntut ilmu, misalnya seperti ini ya, kita hadir dalam setiap kajian-kajian itu juga sangat penting. Artinya kita kan selalu memberikan siraman rohani kepada hati dan jiwa kita supaya kita tetap selalu istiqomah di jalannya, dan kita doa-doa kita diterima, dan taubat kita juga taubatan nasuha gitu ya. Jadi benar-benar Allah Ta'ala mendengarkan, dan kita berharap semua yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus yang ketiga yang harus kita perbaiki untuk introspeksi diri ini sebelum kita mendidik anak-anak adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Nah, itu kebetulan saya orang tuanya dari ayah ibu kandung saya memang sudah tiada, namun masih ada orang tua kita dari pihak suami. Nah itu benar-benar harus kita jangan sampai kita melukai mereka. Sekarang walaupun ya mereka ini kan masih dalam keadaan non-Islam, namun kita doakan semoga insya Allah mendapat hidayah. Saya sih selalu mendoakan seperti itu untuk keluarga-keluarga suami saya, terutama Amin. ayah dan ibu. Ya, jadi ini juga penting juga nih buat ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ya yang suaminya Jepang, insya Allah orang tua suami kita diberi hidayah. Itu kita doakan setiap hari dalam arti setiap habis sholat gitu ya. Terus juga setiap sujud akhir, saya kalau sujud akhir itu saya selalu doa dan taubat di situ. Jadi saya kadang-kadang memang saya kalau sujud itu lama, kalau terakhir ya setiap sholat. Nah, itu adalah kerutinan hati. Jadi bagaimana hati kita kita ciptakan untuk rutin untuk itu ya. Karena kita harus pelihara juga. Yang tadi yang ketiga adalah pelihara untuk hubungan baik dengan orang tua kita, kepada ayah dan ibu ya. Karena biar bagaimanapun juga Allah itu kan ada ya dalam surat saya pernah dengar dari Ustadz itu dia yang mengatakan bahwa Allah itu akan membayar cash gitu apabila kita berbuat baik kepada orang tua di dunia, kita dibayar cash. Kemudian di akhirat juga kita dibayar, jadi double dibayar gitu, dibayar pahala kita di akhirat, tapi di dunia juga kita dibayar cash. Tapi itu memang menurut saya benar ya, karena saya pernah mengalami gitu dari orang tua. Bukannya ini hanya untuk sharing aja ya, supaya teman-teman juga semangat gitu untuk selalu berbakti kepada orang tua, walaupun itu orang tua suami ya, karena orang tua suami juga orang tua kita juga. Apalagi yang sudah tidak punya
orang tua kandung seperti saya. Udah saya anggap orang tua suami adalah orang tua saya sendiri gitu. Jadi kalau kita berbuat baik gitu ya sama orang tua, walaupun itu orang tua suami, tiba-tiba saya dapat rezeki gitu loh. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah, saya sering suka bawain makanan kayak kesukaan mertua gitu. Itu kabocha nimono no kabocha nimono, udah tahu ya. Jadi kalau dulu waktu saya masih tinggal di sana, saya tuh kalau bikin kabocha nimono, dia bilang enak banget gitu, karena enggak berair dan legit kata dia gitu. Padahal di sini kan kabocha edosaki ya, jadi memang legit gitu. Saya kalau masak itu saya banyakin, saya bawain ke orang tua. Itu benar-benar Allah bayar cash loh. Kemudian saya dapat dari tetangga, dapat ini, dapat itu. Saya bilang ya Allah, itu sering banget gitu. Sering, jadi mungkin orang tua juga merasa senang dan bahagia gitu ya, mungkin dapat dari kita, makanya dapat kita juga dapat rezeki dari orang lain gitu. Masya Allah. Jadi itu silakan ibu-ibu juga coba ya. Mungkin juga banyak yang sudah mencoba ya. Namun nah ada yang masuk lagi, saya klik dulu. Oke. Jadi banyak. Jadi Allah juga mengatakan kan pada firman-firmannya, yaitu hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi kebaikan itu balasannya adalah kebaikan. Itulah yang saya peroleh apabila saya sedikit saja memberikan kebaikan kepada orang tua, diimbalinnya banyak gitu ya. Alhamdulillah. Terus kalau seperti sekarang saya ini ya sekarang, jadi maksudnya kita kan berhijrah di Jepang gitu ya. Waktu di Indonesia kita masih santai aja. Zaman dulu, zaman tahun 70-an atau tahun 80 itu kan orang Indonesia juga belum banyak yang berhijab gitu ya. Apalagi di zaman saya waktu sekolah dulu gitu. Makanya setelah di Jepang saya sangat bersyukur sekali ya, banyak sekali para ustazah dan pengajian-pengajian yang membuat kita menjadi sadar bahwa kita juga harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, apalagi semakin usia kita semakin dimakan hari ya, jadi semakin tua maksud saya gitu. Jadi karena kita ini hijrahnya, maksudnya jangan menganggap bahwa kita udah terlambat nih, hijrahnya udah lama nih, gimana dong caranya gitu kan. Kita udah terlanjur, anak-anak kita nih udah nggak mau dengerin apa yang kita omongin gini-gini. Pasti ada dah ibu-ibu yang kayak gitu. Sama juga seperti saya, cuma beruntungnya saya mendidik anak waktu itu memang karena mungkin bapak saya agak keras Islamnya, jadi waktu itu anak saya yang pertama tuh saya sekolahin TK Islam dulu di Indonesia, ulang dulu gitu. Tapi itu cuma 3 bulan. Jadi saya mengisi dasar hatinya dulu, waktu itu masih balita ya, usia 3 tahun setengah, 3 tahun setengah itu saya sekolahin di TK Islam Indonesia supaya dia bisa benar-benar hatinya udah masuk bahwa dia adalah Islam gitu, bahwa dia itu ajaran dasarnya Islam, bukan ajaran dasar Nippon gitu. Jadi, nah tapi kalau ada yang ya misalnya udah telat nih, udah di Jepang baru mau nginiin anak saya gimana caranya ya gitu ya. Ya kita harus sadar bahwa kita ini kan karena hijrahnya belakangan gitu, artinya kita harus proaktif kepada anak-anak. Artinya kita sering ngobrol, sering ajak bicara, diskusi, dan lain-lain tentang cerita-cerita Islam, tentang ajaran-ajaran Islam yang kita ketahui. Makanya kita memang harus punya ilmu. Artinya kita harus tahu dulu sebelum kita ngomong ke anak. Karena kalau anak-anak udah pada pinter, itu udah ngomongnya lebih banyak dia. Jadi suka ada anak-anak kan kadang-kadang suka masa begini sih ini ya, kita harus tahu, harus punya jawabannya nanti. Kalau dia tanya ini, kita harus jawab bagaimana gitu, supaya keyakinan anak-anak kita dalam akidahnya itu memang benar-benar mantep gitu. Jadi memang tidak mudah seperti itu, apalagi apabila anak-anak kita sudah menginjak dewasa atau menginjak remaja gitu ya.
banyaklah macam-macam karena mawari sekitarnya itu lebih dominan dibanding kita gitu. Oleh karena itu bagaimana caranya ya supaya kita selalu mendekatkan diri kepada dia dan kita jangan, artinya gini, saya tuh nggak pernah memaksa kepada anak, tetapi kita punya dealing bahwa setiap hari kita ngaji walaupun pakai vikol, tapi kita ngaji satu ain, ya gitu. Kita harus punya perjanjian itu kepada anak. Jadi kita tetap, artinya kita harus proaktif gitu. Effort kita yang apa namanya, yang harus lebih banyak dibanding teman-teman kita yang memang dari kecil sudah Islamnya udah kuat dan ajarannya udah kental, anak-anaknya semua juga dididiknya secara Islam secara dari kecil. Nah itu beda ya. Jadi effort kita tuh memang harus lebih besar daripada mereka gitu. Usaha keras kita gitu ya untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk keluarga kita ya. Terus yang nggak kalah pentingnya adalah kita harus paham bahwa Allah tidak meminta hasil. Nah ingat, tetapi Allah itu meminta proses dari cara bagaimana kita mendidik anak gitu. Jadi itu juga penting sekali ya. Kadang-kadang kita ingin melihat hasil anak kita gitu ya. Anak kita maunya hasilnya harus ini dong, jadi anak soleha atau soleh dong. Jangan. Karena kita semua yang sudah kita lakukan, apabila kita memang udah isyokeme, ya, udah berusaha keras, berproses macam-macam, dan kita melaksanakan hal-hal yang sekecil apapun, atau pokoknya kita udah berusaha lah. Tetapi kalau hasilnya, misalnya anaknya masih bergajulan, masih nggak mau berhijab ya kayak anak saya itu hasil ya, hasil Allah tidak menilai itu harus kita tanamkan dalam hati. Jadi proses kita mendidik anak-anak kita itu yang Allah nilai kepada kita. Setelah itu kita serahkan semua kepada Allah. Ya udah, Allah tentu saja kita harus tetap mengencangkan doa ibu kan doa mustajab. Kalau dari zaman-zaman dulu juga kita udah tahu ya bahwa ibu itu doanya mustajab. Jadi itu yang terpenting. Kita harus yakin pada diri kita ya bahwa Allah itu tidak mengharapkan hasil ya, tetapi proses kita yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita juga menjadi berubah ya berpikirnya. Kalau kita sering atau kita rajin atau kita isyokeme mendidik mereka atau bercerita tentang Islam atau ikut ngaji bareng, dan kita harus selalu bersama loh. Artinya misalnya gini, nak ngaji nih, jangan begitu. Kalau saya ngaji bareng sama anak, jadi saya ngaji, dia ngaji, ayo mama liatin, kita ngaji bareng. Dia anak-anak tuh lebih senang seperti itu karena dia merasa diperhatikan juga gitu. Itu penting sekali ya. Jadi jangan kita main karaoke anak suruh ngaji, mana mau kayak gitu. Anak pasti ya mak gue karaoke gue ngaji ogah, nah kan jadi begitu. Terus mikir lagi, nah udah sembahyang belum gitu misalnya, sholat gi, jangan bilang begitu, jangan bilang sholat gi loh. Saya tuh kalau sholat, kalau anak-anak selalu saya ajak bareng. Nah itu karena apa? Kalau diajak bareng, anak diajak bareng sholat, itu dia merasa asik, ada mama gue nih yang lebih tahu Islam duluan. Itu dia berpikir. Karena saya pernah nanya sama anak saya yang pertama. Saya tanya, kalau sholat bareng sama mama sama kamu sholat sendiri, enakan mana? Gitu. Enakan sama mama. Kenapa? Karena ada imamnya. Kalau anak udah jawab begitu tuh enak banget. Artinya dia merasa nyaman kalau beribadah bersama kita. Nah itu yang pentingnya. Jadi yang hal-hal kecil aja deh kita bersamai. Itu penting banget ya untuk kita mendidik bagaimana anak kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ke berapa tadi?
Yang keenam ya kalau nggak salah. Salah nggak di saya? Yang keenam itu kita memberikan makanan halal kepada anak-anak kita. Yang keempat, Mbak. Yang keempat ya? Yang keempat ya? Maaf, yang keempat. Ya udah kalau yang keempat. Berarti yang keempat ya, yang keempat berarti kita harus memberikan makanan halal kepada anak-anak kita. Itu wajib dan penting ya. Alhamdulillah di Jepang juga udah banyak sekali makanan halal dan toko-toko halal juga dan warung halal semua banyak, restoran halal juga alhamdulillah udah banyak. Insya Allah kita sedikit demi sedikit bisa menjauhi restoran-restoran yang tidak halal. Insya Allah ya. Kalau di dapur makanan kita udah halal semua ya. Alhamdulillah insya Allah Ibu. Karena udah banyak sekali daging-daging halal di mana-mana. Nah terus kita juga udah tahu, apalagi kita udah tahu bahasa Jepang gini-gini tulisannya, ingredient, udah tahu ini enggak halal, ini halal. Nah itu juga salah satu usaha kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi berakhlakul karimah ya. Kemudian yang kelima ya, yang kelima ya Mbak. Berarti iya itu tetap kita harus terus berdoa ya. Berdoa untuk anak-anak kita supaya selalu didekatkan hatinya kepada Allah. Juga kita doakan juga suami-suami kita supaya tetap istiqomah di jalan Allah dan lebih meningkatkan keimanannya, lebih meningkatkan keyakinannya kepada Allah. Itu sangat penting sekali. Karena kalau anak-anak kita atau suami kita itu tidak yakin akan Allah, akan adanya Allah dan ajaran-ajaran Islam, tentu saja kegiatan-kegiatan kita yang berbau Islami mereka akan melarang atau ya alasan-alasan lah gitu ya. Kok pergi mulu, gini ngerjain ini mulu, kapan nih di rumahnya gitu. Alhamdulillah, kalau saya alhamdulillah ya suami udah maksudnya dia percaya gitu dan jalan kita selalu benar dan kita tidak menyusahkan keluarga juga, insya Allah. Jadi untuk kita beribadah itu alhamdulillah sangat diizinkan sekali ya. Terus yang keberapa ya? Yang keenam ya. Yang keenam itu adalah kita memberikan ilmu akidah. Jadi bagaimana caranya kalau kita sendiri tidak mempunyai ilmu dalam diri kita. Artinya gini. Jadi seperti ikut kajian gini ya, atau ikut tausiah dari guru-guru atau ustadz-ustadz yang terkenal juga, atau kita belajar dari YouTube juga banyak tuh ya. Ini adalah salah satu kita meningkatkan atau kita menuntut ilmu untuk diri kita supaya kita lebih tahu pada saat anak-anak kita bertanya kepada kita. Itu penting sekali. Jadi ini juga salah satu cara ya untuk kita menuntut untuk kita memberikan mencari ilmu yang lebih bermanfaat lah untuk kita sendiri gitu, dan sehingga kita dapat mengisi kekosongan kepada anak-anak kita yang memang kalau dikatakan di Jepang ini kan memang susah ya, apalagi kalau sekolahnya di Jepang gitu ya. Artinya memang pelajaran agama itu kan nggak ada di sekolah, nggak kayak di Indonesia gitu. Ada guru ngaji, ada guru ada pelajaran agama. Nah ini kalau di Jepang kan kita semua harus ngajarin dari mulai akidah, akhlak semua, dari ilmu tahsin dan lain, pengaji dan lain itu juga 100% dari rumah harus diajarin gitu. Maksudnya dari kita ini dan juga dari misal ada tempat-tempat pengajian anak-anak misalnya ya. Itu penting. Kalau sekarang mungkin udah ada sekolah Islam gitu ya, UI kayak gitu kan. Alhamdulillah ya, kalau zaman saya kan belum ada. Nah gitu, jadi itu adalah hal-hal yang sangat penting yang harus kita pelajari sebelum kita memberikan ilmu atau pelajaran kepada anak-anak kita. Nah terus ini waktunya jam berapa?
udah 30 menit, tapi sedikit saya tambahkan. Tadi yang saya katakan tadi adalah bagaimana apa sih manfaatnya dari anak-anak soleh ya, anak-anak soleh. Ntar saya lihat dulu ini catatan. Oke, jadi gini, ada dari Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah memberikan tiga keutamaan yang diberikan Allah kepada kita orang tua ini apabila anak kita itu adalah anak-anak yang soleh atau anak-anak yang digolongkan dalam sifat permata hati, gitu ya. Tiga golongan yang Allah berikan kepada keutamaan dari anak-anak soleh itu untuk kita, untuk orang tua adalah pertama, anak-anak itu mempunyai syafaat sebenarnya. Jadi bukan Rasulullah aja yang mempunyai syafaat, jadi anak-anak juga mempunyai syafaat pada saat di akhirat nanti. Jadi apabila anak-anak kita anak soleh itu mereka lancar aja hisapnya gitu. Hisapnya kalau Tomo tuh karena dia ada spesialnya ya. Jadi anak-anak seperti Tomo atau anak-anak yang cacat dan lain-lain itu dia tidak dihisap dengan berbagai macam pertanyaan, namun hanya diberikan pertanyaan satu, yaitu apakah kamu mengenalku? Kalau anak itu bilang ya aku mengenalmu Allah Subhanahu Wa Taala, itu udah dimasukin ke dalam surga insya Allah ya. Kalau saya dengar dari ulama yang pernah saya tanya gitu ya, kalau anak autis gimana Ustazah ya, dia bilang seperti itu. Jadi anak-anak yang seperti itu tidak dihisap dengan berbagai macam pertanyaan. Nah, kalau anak-anak soleh itu hisapnya lancar jaya. Artinya gini, kan kalau kita dihisap itu pertama adalah kita ditimbang dulu ya, ditimbang dosa kita berapa gitu ya, anak-anak kita misalnya ya, ditimbang. Kemudian setelah ditimbang itu bukan biasanya ya, ini saya dengar nih dari cerita ulama itu, kalau pada saat penimbangan hisap itu kan ada nimbang, terus jalan di jembatan Shiratal Mustaqim sama penerimaan kitab ya. Nah itu orang nggak ada yang pada mikirin diri sendiri gitu. Kita juga nanti insya Allah begitu gitu. Kita mikirin diri sendiri, juga anak-anak kita gitu. Apalagi kalau banyak dosa ya, makanya ya Allah, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita selalu diberi ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, jadi kita tuh dihisap tuh pada saat kita ditimbang, kemudian jalan di Shiratal Mustaqim, diberikan kitab. Itu kita udah nggak mikir apa-apa tuh, udah kita ketakutan, kita tuh ketakutan pasti di situ ya, takut aduh ntar timbangan gimana gitu, aduh ntar keceblos pada saat kita lewat Shiratal Mustaqim itu ntar kita kecemplung, ngeri banget kan. Nah, terus ntar kita dikasih kitab tangan kiri apa tangan kanan, aduh ya Allah gitu kan, kita itu pasti kita udah gemeteran duluan itu pasti. Saya juga di sini merinding kok, belum meninggal tapi saya udah ketakutan duluan. Bagaimana nanti nerima kitabnya kiri atau kanan, terus apa saya nanti bisa jalan lancar di Shiratal Mustaqim, katanya itu kan dari rambutnya berapa lapis itu ya, aduh tipis banget gitu, sedangkan rambut kita aja tipis banget, apa kita bisa pokoknya kalau udah mikir-mikir begitu udah stres duluan deh. Jadi intinya kita masih hidup sekarang, kita tetap harus terus bertaubat gitu. Setiap sholat kita harus terus bertaubat, karena pasti kita kan manusia, pasti kita banyak dosanya gitu ya. Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita untuk itu kita hari ini ya, saya khususnya nih lebih sadar lagi supaya tetap terus memperbaiki diri ya. Nah, itu jadi
kalau anak-anak soleh itu gampang dia, tapi kemudian kalau anak-anak soleh sudah sampai di setelah dia hisabnya lancar sampai menerima kitab dan kemudian dia mau masuk ke dalam surga, itu biasanya yang diingat duluan sama anak soleh itu orang tua gitu. Masya Allah ya, orang tua. Dia bukan ingat istri, anak atau siapa gitu, dia ingati pertama bapak ibunya. Bapak ibunya ada nggak nih di surga? Kalau nggak ada, dia doakan kita, dia minta kepada Allah. Misalnya kita nih ya, kita dihisab masih lama nih, terus kata Allah gini, ada nih cerita, katanya cerita dari seorang ulama mengatakan bahwa apa namanya, waktu anaknya disuruh masuk surga, anaknya nggak mau karena dia masih mencari orang tuanya gitu. Tapi kemudian karena dia masih mencari orang tuanya, Allah bilang, ayo masuk, orang tuamu masih dihisab gitu. Karena orang tuamu banyak dosanya gitu. Ya Allah, Masya Allah. Nah itu, terus anaknya meminta pada Allah, ya Allah, cepat-cepatlah hisab orang tuaku gitu ya. Intinya begitulah yang saya ambil kesimpulan gitu ya. Terus Allah bilang, kamu masuk aja dulu, anak ibu bapakmu masih dihisab, dia masih banyak dosanya, masih dihitung-hitung dia itu di Indonesia deh. Di dunia dia koruptor dan lain-lain, makan uang haram dan astagfirullahaladzim dah pokoknya. Nah itu, jadi namun karena anak soleh dia mendoakan orang tuanya, akhirnya orang tuanya bisa diangkat sama Allah karena permintaan dari anak soleh. Itulah kebahagiaan kita bila kita memiliki anak yang soleh gitu ya. Jadi melapangkan jalan hisab orang tua dari anak yang kita miliki bila anak kita itu adalah anak yang soleh, gitu ya. Terus apakah semua, nah sekarang begini ada pertanyaan, apakah semua doa anak itu bisa diterima sama Allah? Nah ada pertanyaan itu. Ada ini enggak kebayang nggak ya? Sebenarnya yang diterima, nggak semua anak kita itu walaupun dia Islam ya, misalnya ya, doanya itu kalau ada seorang ulama ustadz, saya pernah dengar dia mengatakan bahwa kalau tidak semua anak yang mendoakan untuk orang tuanya itu diterima oleh Allah, kecuali anak itu soleh. Jadi kalau sekarang nih kita punya anak di dunia ya, suka minum-minum, suka main pachinko misalnya, itu dia doain orang tuanya misalnya ya, mudah-mudahan ibuku masuk surga, mudah-mudahan bapakku masuk surga, itu diterima nggak doanya? Ya enggak, belum tentu ya. Kalau menurut saya sih enggak. Kenapa? Ya dia aja anak kayak begitu bergajulan gitu, artinya tidak itu kan dikatakan tidak soleh ya, artinya dia tidak menjalankan ajaran agama Allah yang telah diturunkan kepadanya. Jadi doa dia itu menurut saya tidak diterima kalau menurut saya. Nah, kalau kenapa begitu ya? Kenapa? Karena yang kita tahu itu kan amalan kita yang diterima kan ada 3 yang udah terkenal banget ya, yaitu ilmu yang bermanfaat, terus amal zariyah, dan doa anak soleh. Ada solehnya belakangnya, doa anak soleh atau doa anak solehah gitu ya. Artinya kalau ya, maksudnya bukan ilmu yang diterima, maksudnya amal yang tidak terputus hingga kita meninggal. Iya. Amal yang tidak terputus ya, bukan itu ya, bukan pahala yang tidak terputus ya. Ya, pahala yang tidak terputus. Terima kasih Mbak Pur. Ya maksudnya gitu, pahala yang tidak terputus selama kita setelah kita di akhirat nanti, setelah kita meninggal gitu ya. Itu tadi. Jadi anak
yang ketiga itu adalah salah satunya adalah anak yang soleh. Jadi doa anak soleh gitu, bukan doa anak aja. Nah itulah mengapa kita mengapa kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendidik anak-anak kita, mendidik tauhidnya, mendidik akidahnya ya, untuk agamanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikian dari saya, mungkin udah kebanyakan ya. Astagfirullahaladzim. Sari, tadi kan ada tiga apa sih keutamaan bagi orang tua yang memiliki anak soleh. Satu punya syafaat, kedua hisabnya lancar kan anak soleh, kemudian mendoakan orang tua. Terus yang ketiga apa? Mendoakan orang tua. Oh, maksudnya karena hisabnya lancar. Iya. Oh, oke. Jadi di surga nanti mendoakan orang tua. Baik. Terima kasih Mbak Sari. Enggak, yang bukan. Itu udah termasuk dalam satu yang tadi ya. Yang kedua itu yang termasuk yang kedua, Mbak Pur, maaf. Yang ketiga itu adalah Allah itu menjauhkan kita dari sifat yang tidak disukai Allah. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi Allah yang tidak disukai Allah, sifat itu adalah saya pernah dengar nih cerita, yaitu Allah itu tidak menyukai orang tua mandul. Pernah dengar nggak, Mbak Pur? Itu artinya bukan mandul dia nggak punya anak ya, tetapi dia punya anak banyak gitu ya. Tetapi anaknya itu tidak pernah membela agama Allah gitu loh. Jadi punya anak banyak tapi tidak bermanfaat untuk agama Allah. Itu yang disebut adalah orang tua mandul. Jadi dia tidak disukai, itu hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi supaya kita disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita satu-satunya jalan adalah kita mendidik anak kita di jalannya. Nanti masalah hasil itu Allah yang menentukan. Saya bilang tadi bahwa yang dinilai oleh Allah ada proses kita, bagaimana kita isokeme kita, keseriusan kita, bagaimana iya itu yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, dari saya mungkin demikian ya, Mbak Pur, udah kebanyakan saya ngobrol. Masya Allah. Masya Allah, jazakallah khair. Semua yang kebenaran itu semua dari Allah, bukan dari saya ya. Saya hanya menyampaikan dan saya juga belajar dari beberapa ustazah dan saya belajar juga dari beberapa orang teman juga ya, Masya Allah. Dan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Sari atas kajian atau nasihat yang telah diberikan kepada kami. Semoga nasihat tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kesimpulan yang saya ini introspeksi diri dalam mendidik ajaran tauhid kepada anak adalah Allah Subhanahu Wa Taala membagi sifat anak dalam 4 bahagian. Sifat anak yang menjadi perhiasan, surat Al-Imran ayat 14 tadi ya. Sifat anak yang menjadi musuh, surat Al-Taqabun ya ayat 14. Anak yang bersifat fitnah atau ujian orang tuanya. Anak yang bersifat permata hati. Introspeksi diri, salihakan diri kita dan suami. Taubat yang benar-benar bertaubat. Koreksi hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau kita baru berhijrah, effort yang harus kita usahakan harus lebih besar atau lebih banyak daripada yang memang sudah ada dari kecil taat akan ajaran Islam. Memahami bahwa Allah tidak meminta hasil tetapi minta proses dari usaha yang sungguh-sungguh kita lakukan. Memberi makanan dan minuman yang halal. Berdoa karena doa orang tua adalah doa yang mustajab untuk anak-anaknya.
memberikan ilmu kaidah kepada anak kita. 3 keutamaan diberikan Allah kepada kita yang sebagai orang tua dari anak-anak yang soleh dan soleha, memberikan syafaat kepada orang tua, doa anak soleh dan soleha itu mustajab. Terhindar dari sifat yang tidak disukai Allah, ya, yang artinya punya anak titipan Allah, namun anak-anak tersebut tidak memberikan manfaat untuk agama Allah. Wallahu wassalam, hanya itu saja yang bisa dapat saya simpulkan. Silakan sahabat-sahabat yang ingin bertanya. Ya, Mbak Fitri, Mbak Pur, Mbak Wiwi, Mbak Suli. Jangan ada yang bertanya deh. Ayo ibu-ibu, siapa yang ingin bertanya, silahkan. Jangan banyak-banyak ya Mbak Sari. Kita sharing-sharing aja, ntar yang jawab Mbak Pur. Kira ini yang mau nanya Mbak Pur. Kan bisa namanya Mbak Pur tuh. Udah siap-siap tuh. Ayo Mbak Pur tanya sendiri, jawab sendiri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hana. Allah, sharingnya bagus banget. Mm-mm. Maksudnya bisa banyak belajar, bisa banyak apa yang bisa kita ambil. Dan memang betul seperti yang Mbak Sari bilang, jadi itu semua karena kita harus usaha gitu, benar-benar yang kayak istiqomah gitu, kita lakukan terus-menerus. Dan bukan, memang betul jadi orang tua itu doa modal kita, doa yang karena ya Allah yang maha pemegang hati manusia gitu, dan kita hanya bisa berusaha. Dan memang ada kan bukan cerita maksudnya, ada satu kejadian, jadi jangan sampai membuat kita merasa gitu pada saat ini kita mempunyai anak-anak yang soleh ataupun anak pun yang baik, itu bukan bisa menjadi jaminan itu akan selamanya. Karena ada seorang, jadi anaknya itu pinter, kalau nggak salah dia hafal beberapa juz gitu, beberapa Al-Quran tuh udah hafal banyak. Kemudian makin dewasa malah dia berubah jadi tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah itu jadi itu sebagai, maksud saya mau sharing aja gitu. Jadi itu bisa sebagai pengingat buat kita gitu. Jadi kalau keadaan anak kita saat ini bukan menjadi satu kebanggaan atau satu itu, justru itu yang harus selalu kita jaga, dan dijaganya itu ya dengan berdoa, karena hanya Allah yang bisa menjaga anak kita, hanya Allah yang bisa memegang hati setiap manusia gitu. Insya Allah, sugoi banget Mbak Sari ininya. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Mbak Dokter Ana. Ana, hebat banget itu tambahannya. Jadi mengingatkan Betul, saya. Masya Allah. Saya sedikit Iya. nambahin juga boleh nih. Habis nggak ada yang nanya, saya Boleh. nanya sendiri, jawab sendiri ya. Jadi, bukan ini sebenarnya, ini sharing aja yang saya pernah dengar dari cerita asli juga, cerita nyata, kisah nyata. Jadi anak itu tadi yang seperti Allah katakan, ada anak yang kayak setan gitu ya, artinya nggak nurut gitu. Jadi dia itu senang banget PlayStation gitu ya. Kalau orang tuanya sih rajin gitu, rajin ya, maksudnya ada ke kajian dan lain-lain. Tapi anaknya itu sampai otaknya tuh hanya PlayStation, main di mana-mana hanya ke warung-warung PlayStation gitu. Sampai lupa lah sama kegiatan-kegiatan apalagi sholat gitu, enggak lah gitu ya. Nah kemudian orang tuanya tuh kan jadi stres juga ya, gimana anak saya kok jadi begini gitu, nggak pulang-pulang, kadang-kadang suka sampai malam mainnya gitu. Padahal saya ibadahnya rajin, ibunya, bapaknya rajin gitu. Kok anak saya jadi begini? Bukan artinya gimana nih? Ternyata kemudian dia di kajian itu dia dinasihati sama ustadznya, dia bilang gini,
Sekarang kamu periksa dirimu, bagaimana hubunganmu dengan orang tuamu, gitu. Ternyata memang benar. Jadi dia dengan orang tuanya, bapaknya itu tidak terlalu care gitu. Jadi memang kampungnya jauh ya. Jadi dia memang jarang pulang kampung. Jadi nengokin orang tuanya enggak gitu. Nah ini pengingat kita juga nih yang ada di Jepang. Karena kita orang tuanya kita juga jauh kan di Indonesia gitu. Kita nggak bisa ke sana tapi sekarang udah ada zaman people ya. Jadi bisa deket-deket sama sering-sering menyapa orang tua gitu. Itu penting banget ya. Nah bapak itu ini kisah nyata. Bapak itu kemudian ikuti nasihat Ustadz, dia pergilah ke kampung gitu. Dia iniin ibunya, dia pokoknya dia anaknya tuh ditinggal aja gitu. Anak udah kemana tuh, pokoknya hilang lah gitu. Maksudnya nggak jarang di rumah, jangan dicari, biarin aja. Dia udah gede ini, udah SMA anaknya kalau nggak salah. Nah terus kemudian dia pulang kampung, dia tobat lah, minta maaf sama ibunya dan lain-lain. Kemudian kira-kira sebulan ya dia pulang ngurusin ibunya dan ibunya udah senang banget ya, bahagia gitu ya, anaknya pulang, suami istri itu di kamu, kemudian balik lagi tuh anaknya udah di rumah dan anteng, artinya gini, dia udah nggak ke PlayStation lagi, udah pokoknya ditanya ke bapaknya sama bapaknya, kok kamu udah nggak PlayStation lagi, main-main keluar gini-gini, bosen, jawabannya gitu, bosen, terus akhirnya enakan di rumah gitu katanya. Itu artinya apa? Allah itu membayar cash loh, yang tadi saya bilang tadi ya. Artinya kita memberikan kebaikan, Allah akan memberikan kebaikan secara cash di dunia dan nanti insya Allah di akhirat. Gitu. Itu kisah nyata. Jadi anaknya juga udah mulai rajin, kemudian ngikutin bapaknya ke kajian-kajian. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Mudah-mudahan kita semua jadi dapat inspirasi atau masukan dari cerita itu ya, insya Allah. Ya. Terima kasih Mbak Sari. Aku cuma mau ngucapin ini aja, jazakillahu khairan, Masya Allah. Setiap ngebahas anak tuh saya bisa berdebat-debat dan nggak bosen-bosen gitu. Aku udah bergejolak gitu, pengen ngucapin banyak hal gitu. Cuma ya sekali lagi jazakillahu khairan, benar-benar yaitu kalau nggak inget anak itu sebagai ujian dan juga anugerah, kita nggak akan berubah seperti ini gitu, karena anak kita tuh jadi banyak bertobat gitu karena ya itulah. Terus kalaupun tadi Dokter Anna bilang betul sekali gitu ya, nggak bisa kita berlebihan dalam membanggakan anak, tapi kadang-kadang sebagai orang tua ya gitu keceplosan lah, padahal mungkin nggak niat begitu, tapi kadang-kadang begitu gitu sifat manusia tadi seperti itu, suka ngebangga-banggain anak mungkin sebagai rasa syukur gitu. Tapi satu hal lagi, hari ini anak kita tuh belum tentu sampai dengan di akhir kesudahan, termasuk kita semua gitu kan. Jadi nggak bisa yang terlihat hari ini, makanya untuk kita semua jangan lupa berdoa Allahumma rzuqni husnul khatimah gitu. Semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul, termasuk mati dalam keadaan husnul khotimah atau akhir kesudahan yang baik gitu. Terus yang kedua, kalaupun tentu saja bukan berarti kita yang punya anak Dokter Anna terus gimana gitu, enggak. Kita pun seorang anak gitu. Maka seorang anak itu ingin memilih menjadi anak yang solehah kan. Kita ini sampai kapan juga seorang anak kan terhadap kedua orang tua kita gitu. Saya yakin Dokter Anna anak yang solehah gitu. Justru saya mencontoh Dokter Anna meskipun Allah belum berikan anugerah gitu kan, tapi dirinya menjadi anak yang solehah dalam arti justru lebih patut saya contoh gitu kan, menjadi anak yang solehah karena menolong dirinya sendiri dan juga orang tuanya. Artinya anak tidak menjamin, misalnya anak saya yang punya anak itu juga belum tentu menjamin selamat dari azab Allah. Yang nggak punya anak juga belum tentu tidak bisa masuk surga gitu. Artinya kita seorang anak, kita pun memilih menjadi anak yang solehah gitu. Artinya semuanya ada kebaikannya di dalamnya, Masya Allah, begitu adilnya kan. Seorang ibu juga seorang anak gitu.
Walaupun misalnya biidznillah yaitu belum dikasih keturunan, bukan berarti takutnya aku ngerasa wah ini ngomongin anak. Jadi saya yakin dokter Ana juga bukan tipe yang sensitif gitu, tapi jazakillah khairan mengingatkan saya juga, meskipun banyak anak, kalau seandainya ibunya tidak memilih solehah dulu, apalah artinya gitu kan. Karena aku juga seorang anak, kalau aku berusaha menjadi baik itu karena saya sendiri ingin selamat dan ingin menyelamatkan orang tua saya. Sehingga mudah-mudahan kita semua tetap semangat dan keep humble gitu loh. Jadi seperti tadi kita nih apa, betul lah kita nih apa tanpa pertolongan Allah. Sekali lagi ini aku jadi terharu sendiri gitu kan. Spirit ini menyulut kembali semangat saya yang jujur aja ada saat-saatnya melemah gitu kan. Terutama saya mau ngomong apa lagi, saya mau ngebahas apa lagi, semua orang sudah tahu gitu loh. Jadi semua orang udah tahu, semuanya udah ngomongin Islam gitu, kayak merasa ya untuk apa lagi gitulah. Biarkan orang lain. Tapi di acara pelatihan dakwah inilah yang hikmah yang kita tunggu-tunggu bersama, terutama saya sih gitu. Entah dari lisan siapa yang membangkitkan semangat itu gitu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga acara program kita ini Allah bantu gitu, supaya nanti mungkin suatu saat giliran Mbak Umi barangkali yang memberikan tausiah. Wallahu alam gitu, setiap orang tuh punya kelebihan yang masih disembunyikan sendiri gitu. Sekali jazakillah khairan Mbak Sari dan Dr. Anna untuk support di divisi dakwah ini. Waalaikumsalam sayang. Ya, terima kasih Mbak Susi atas kesediaannya untuk menjadi ketua di divisi dakwah. Saya tidak akan kemana-mana, insya Allah tetap di sini. Biarlah saat ini aku mendapat semangat dari ibu-ibu semuanya gitu, sehingga suatu saat bisa bergantian dalam mengemban tugas-tugas yang jelas tugas bersama gitu. Sekali lagi jazakumullah khairan. Silahkan ke Ibu MC. Aku senang banget soalnya. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua ya atas sharingnya, atas masukannya. Silakan lagi, masih ada waktu nggak ya? Yang silakan siapa yang mau bertanya? Boleh ini tanya. Boleh tanya. Silakan Mbak Nuni. Maaf. Melanjuti tadi pencerahannya Bu Dokter Ana, ada titipan pertanyaan nih. Jadi bagi kita yang tidak mempunyai, belum dikaruniai anak, nah bagaimana nanti, siapa yang mendoakan, siapa nanti di hari akhir ya syafaatnya gitu loh. Jadi itu bagaimana itu? Nggak ada anak, sedangkan anak merupakan syafaat kita ya di hari akhir, dan apalagi anak yang soleh, nah yang bisa mendoakan kita agar bisa masuk surga, itu aja. Jadi bagaimana untuk yang tidak mempunyai buah hati? Jazakillah khair. Ya, waalaikumsalam. Makasih Mbak Nuning. Alhamdulillah ya pertanyaannya. Sebenarnya ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. bukan gitu ya. Maksudnya gini, ini hanya sharing dan pendapat saya. Boleh dianggap hanya sebagai masukan atau boleh juga tidak sebagai masukan ya. Kita di sini sharing, kita semua sama-sama belajar. Kalau menurut saya pribadi, anak itu adalah titipan. Artinya bukan milik saya. Anak itu milik Allah. Saya punya anak 2 pun itu bukan milik saya. Makanya kenapa saya katakan demikian, karena saya benar-benar udah jadi dewasa ya sekarang ngomongnya begini. Dulu masih kecil, ini anak saya, sekarang tidak. Karena apa? Saya pernah mendengar seorang ustadz mengatakan bahwa anak-anak itu sebenarnya bukan anak kita, gitu loh. Itu anak Allah, anak-anak yang dititipkan aja. Kita juga sama orang tua kita nih juga sama orang tua kita. Kalau di dalam apa namanya di dunia ini ya, seperti kita anaknya dia, bukan, kita titipan dari beliau gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Karena memang kalau artinya tadi yang saya sudah terangkan bahwa anak juga dalam
bersambung dengan artinya sebagai anak itu adalah keluarga yang apabila soleh mendapat syafaat, mempunyai syafaat apabila di akhirat nanti. Namun apabila kita tidak tidak dikasih titipan, artinya Allah sudah memang mentakdirkan kita untuk tidak dititipkan. Artinya apa? Kita disuruh beribadah yang kedua itu loh. Yang kedua itu yaitu beramal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Manfaat. Ya. Iya, insya Allah nanti ya Mbak Ana kalian tahu siap deh ilmu manfaat adalah tabungan akhirat. Ya udah jadwal langsung. Insya Allah. Ya, sponsor Ana. 5 ya. Iya. Jadi itu jawaban saya. Dicatat Mbak Sodako. Ini catat ya. Ini saya titipan juga dari Mbak Lela. Oh gitu. Iya. Betul Mbak. Jadi insya Allah Allah itu maha adil. Jadi anak itu merupakan salah satu jalan. Tapi Allah tuh akan masih memberikan 1000 jalan yang lain untuk kita bisa memasuki surganya gitu. Jadi mungkin yang seperti tadi Mbak Sari bilang, jadi dengan amal jariah itu mungkin memang salah satu dari anak. Tapi kan kita juga bisa berikhtiar dengan menjadi anak yang soleh seperti yang tadi Mbak Pur bilang. Kita kewajiban kita sebagai anak, maka kita lakukan sebagai anak yang soleh. Kemudian juga dari amal jariah juga kita bisa dengan ya banyak Mbak ilmu mungkin, atau enggak mungkin seperti kayak kita memperbanyak menjadi orang kikir, kita mencoba untuk jadi orang kikir dalam tanda kutip, menjadi orang yang pelit gitu. Jadi kita nggak mau harta ini kita tinggal di sini, kita bawa harta kita itu ke akhirat dengan kita banyak bersedekah atau menabung gitu. Jadi karena kalau harta ini kita simpan di sini ya ntar kita tinggalin gitu. Jadi kita harus jadi orang, kalau karena saya alhamdulillah sama Allah belum dititipkan buah hati gitu, maka bukan berarti saya tidak ada perhatian kepada anak, tidak. Karena ya maksudnya mungkin ujiannya tuh bentuknya lain gitu. Dan saya mencari yang lain dengan itu. Jadi mungkin saya bisa mencari jariah dengan ya saya mencoba jadi pelit gitu. Saya nggak mau tinggalkan harta di dunia, saya bawa kalau bisa di akhirat. Masya Allah. Tinggalkan aja sedap malamnya nggak ada. Sedap malamnya cantik sekali. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Besari, Bu Ana. Masih ada lagi ibu-ibu yang mau sharing. Boleh tanya Ya, nih. silakan. Boleh sharing sedikit. Tanya. Ya, boleh Mbak nanya. Susi. Boleh Siapa nanya. dulu nih Bu Moderator, silahkan Bu Moderator, siapa dulu ditunjuk? Siapa ya? Siapa ya? Bertanyanya berebut tuh. Dulu. Yang bertanya aja dulu, yang bertanya dulu. Saya cuma sharing aja. Kayaknya Yang Nunung ya, bertanya aja. Nunung ya mau tanya Nunung ya. ya? Ya, Silakan Nunung. kita bagaimana bisa tahu kalau anak kita itu solehah, gitu loh Mbak. Jadi selama ini memang kalau sholat ya sholat, ngaji ikut ngaji, gitu kan. Tapi ya terkadang juga suka bolong-bolong. Jadi saya pengen tahu anak saya ini udah solehah atau belum. Itu yang saya bisa tahunya dari mana gitu Mbak. Jadi agak sedikit cemas juga ya kalau saya didik tuh. Saya ingin banget jadi punya anak itu. Wah, bukan anak saya kata Mbak Sari ya, memang ya kita anak titipan kita itu menjadi solehah itu kita bisa taunya dari mana gitu Mbak, apa udah solehah atau belumnya gitu loh Mbak Sari. Ya, Masya Allah, jazakallah khair. Pertanyaannya inilah yang saya tunggu-tunggu. Mbak Sari banyak antisipasi sugoi. Masya Allah, ini kayaknya bukan latihan ini. Cantik soleha. Jadi takut. Ini expert parenting nih, expert. Iya ini. Nih saya jadi ngeper nih, entar bagian saya gimana tuh ya? Bisa apa Mbak Nuning? Kalau Mbak Nuning mah pasti sugoi, Mbak Nuning sugoi. Saya jawab. Tolong Mbak Pur, tolong. Mbak Nunung, saya jawab dulu gini. Bagaimana kita tahu anak kita soleha? Itu kan pertanyaannya ya. Terus jawaban saya, ngapain kita mau tahu anak kita soleha? Karena Allah mengatakan, tadi yang saya sudah katakan tadi, bahwa
Allah itu tidak menilai hasil, tapi Allah itu menilai proses kita bagaimana. Kita isokeme atau enggak? Kita udah berusaha untuk solehahin anak kita apa enggak? Itu usaha kita yang dinilai. Jadi kita jangan ketakutan. Kita nggak usah ketakutan, Bu. Saya aja nggak takut, Bu. Jadi bagaimana kita tahu anak soleh? Kita nggak perlu. Kita isokeme aja. Kita membuat anak kita itu menjadi soleh atau soleha itu adalah dari usaha kita. Bagaimana kita rutinitas kita, pendekatan kita, pengetahuan kita. Makanya kita harus soleh dulu. Kita bukan soleh ya, solehah dulu sebelum kita mensolehkan anak kita gitu. Kita harus banyak-banyak belajar ilmu dulu supaya kita tahu bagaimana apa ini ilmu akidah, apa ini untuk ini, supaya pertanyaan anak-anak kita itu kita bisa jawab gitu. Jadi sekali lagi Allah tidak menilai hasil, tetapi menilai proses kita. Itu yang kita ditekankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, apa jelas Mbak Nunung? Ya, jelas. Jadi takut Ibu. Saya sendiri juga belum solehah. Aida Mari Masya ini ikut kajian ini bisa jadi soleha loh. Jadi kajian kayak gini itu kan kita menyiram rohani kita. Kita lupa dengan dunia dulu. Kita lupakan dunia dulu sejenak. Karena ini kan bagus sekali sebenarnya. Makanya ini pelatihan dakwah ini bagus sekali Mbak Pur. Makasih. Terima kasih. Terima kasih buat Mbak Nunung atas pertanyaannya. Silakan Bu Susi untuk sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya hanya ingin menambahkan sedikit. Tadi ditanya bagaimana kita tahu kalau anak kita itu soleha, itu ya pertanyaannya ya. Gampang banget. Karena kalau misalnya yang tadinya dia tidak sholat, dia menjadi sholat. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, terus jadi sholatnya jadi 5 waktu. Yang tadinya dia tidak mau mengaji, terus jadinya dia mau mengaji. Nah itu kan sudah memperlihatkan ciri-ciri anak yang soleh atau soleha gitu ya. Jadi tentang ibadah yang jarang dia lakukan, yang tidak pernah dia lakukan, tiba-tiba dia melakukan ibadah-ibadah seperti tadi ngaji, sholat, yang tadinya nggak ada sholat sunnah jadi sholat sunnah. Nah itu sudah menunjukkan bahwa dia itu soleh atau soleha gitu. Jadi itu juga berkat dari doa orang tua juga biasanya. Doa orang tua itu kan sangat sangat mustajab. Iya mustajab itu satu. Doa apapun orang tua pasti insya Allah anaknya langsung mendapat hadiah doa itu gitu. Nah, terus saya ingin menambahkan tadi tentang tentang tadi anak itu bisa bisa mengangkat kita supaya ke surga gitu. Tetapi memang beda sekali dengan hadis dan Al-Qur'an ya. Karena kalau yang seperti dikatakan amal jariah meninggalkan ada 3 ya yang tidak bisa ini. Nah itu sangat populer. Tapi yang ada di Al-Quran itu ada beberapa ayat, nanti saya cari ayatnya kan. Itu dikatakan anak tidak bisa membantu orang tua dan orang tua pun tidak bisa membantu anak. Nah itu jadi itu kan bertentangan dengan hadis. Itu memang sangat populer tuh hadis itu, di mana-mana kadang-kadang tausiah pun itu pasti selalu ada gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu Muhammad itu kan the living Al-Quran. Nah karena Muhammad pun Nabi Rasulullah pun mengatakan kalau ada yang mengatakan tentang aku, cocokkanlah dengan Al-Quran. Kalau tidak cocok dengan Al-Quran berarti itu bukan dariku. Nah itu kan ada seperti Rasul bersabda ada di ini juga ya di hadis itu. Nah itu kadang-kadang kita tidak bisa langsung menerima hadis begitu saja. Kita kadang-kadang harus cek and recheck juga di Al-Quran. Apakah
cocok enggak ya di Al-Quran gitu. Kadang-kadang di Al-Quran ini kita suka menggabungkan ayat demi ayat dan ayat gitu. Jadi dari ayat satu nanti ayat lain nanti ada lagi, misalnya ayat ini menjawab, terus di ayat yang lain ada lagi menjawab. Jadi kita kalau yang diajarkan itu selalu mengkaji Al-Quran seperti itu, ayat dan ayat gitu. Jadi mencari apa jawabannya gitu. Nah contoh misalnya tadi surat Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 134 itu ada dua disebutkan dua kali. Jadi 134 dan 141. Saya bacakan ya. Contohnya seperti ini. 134. Nah, ini dikatakan seperti ini. Saya bacakan artinya ya. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, dan begitu pula di ayat 141, jadi dua kali disebutkan. Itulah 141-nya, itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, jadi kita di sini selagi kita masih hidup, kita itu harus bertobat sendiri, tidak bisa mengandalkan anak atau orang tua atau orang lain. Karena nanti di hari kiamat pun kita menanggung dosa masing-masing. Jadi tidak ada yang dosa kita tidak dibebanin dengan anak atau keluarga, dan anak pun tidak bisa membebani dosa kita, karena di sini disebut di ayat yang lain ya, saya lupa, nanti saya cari ayatnya. Nah, itu dosa ditanggung masing-masing, jadi tidak bisa membebani dosa anak atau orang tua. Nah, selagi kita masih hidup, ya kita jangan menganggap bahwa anak itu celengan. Tapi sebagian ustadz-ustadz banyak yang mengatakan bahwa anak itu celengan untuk di akhirat nanti. Itu kan masing-masing pemikiran, ini penafsiran dari Al-Quran atau hadis gitu ya. Jadi tergantung kita mau yang pilih mana. Kalau kita mau lebih aman, ya kita jangan tergantung dengan anak. Karena yang kita bawa itu amal soleh yang kita kerjakan sendiri, tidak diwakilkan dengan anak atau keluarga atau orang tua gitu. Jadi kalau kita mau masuk surga atau mau ini, ya kita harus melaksakan sendiri dan tobat sendiri gitu. Jadi masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, cuma saya tiba-tiba lupa gitu Pak, ayat-ayat tentang itu gitu. Tapi tergantung kita mau pilih yang mana. Yang populer itu juga nggak apa-apa. Jadi masing-masing tergantung dengan masing-masing yang mana yang mau kita ikutin, apa yang dari Al-Quran, apa yang dari hadis gitu. Nah, cuma yaitu memang di hadis itu populer sekali yang tiga itu ya, amal jariah, amal ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleha. Kalau ilmu yang bermanfaat itu udah pasti itu, sama yang amal jariah itu udah pasti, udah nggak ada ini lagi. Cuma yang amal soleh ini kadang-kadang kalau kita cocokkan dengan di Al-Quran, kita kadang-kadang bingung yang benar itu yang mana. Padahal kan Al-Quran ini zalika kitabul la raiba fi. Quran ini tidak diragukan lagi. Nah kan kalau hadis kadang-kadang kan hadis banyak yang maudhu, banyak yang hadis bukan sahih gitu. Kadang-kadang itu karena banyaklah silsilah tentang hadis-hadis itu gitu ya. Kadang ya itu aja. Mungkin waktunya tidak mencukupi ya, jadi nanti kalau misalnya ada waktu nanti saya kirim ke grup itu surat-surat ayat-ayat apa aja yang bercerita tentang ini, tentang anak-anak soleh dan apa gitu. Iya, sedikit ini Mbak Sari, maksudnya mungkin anak itu tidak bisa menjamin surga kan, tapi maksudnya hadis tadi itu bahwa ada 3 amalan yang ketika kita sudah meninggal, ada 3 hal gitu ya, yang pahalanya ketika kita sudah meninggal mengalir terus, tapi tidak mengatakan bahwa
anak soleh tuh menjamin orang tuanya masuk surga, nggak gitu. Jadi 3 hal yang kalau kita sudah meninggal itu pahalanya masih mengalir terus gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya jaminan masuk surga. Iya, betul. Pada akhirnya, maksudnya memang begitu. iya gitu. Iya, Pada akhirnya sebenarnya siapapun yang akan masuk surga atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu bilang dengan segala rahmatnya semoga kita semua masuk surga gitu. Semua dengan segala rahmatnya, karena seberapapun amalan kita mungkin untuk membeli surga itu sangat tidak mungkin gitu ya. Tapi dengan segala rahmatnya, kalau Allah memberi rahmat, bahkan istilahnya seorang yang hanya memberi minum anjing yang kehausan saja bisa menolong seorang wanita itu masuk surga. Ada kisah seperti itu. Jadi wallahu alam bisawab, hanya Allah yang maha tahu. Tapi intinya yang bisa mengantarkan kita semua ke surga, insya Allah dengan segala rahmatnya itu ya tentu saja usaha kita untuk selalu gitu kan. Jadi akidahnya lurus, isyokemenya itu tadi. Mudah-mudahan, sebenarnya mungkin kalimatnya mudah-mudahan, insya Allah, semoga gitu. Dengan begitu jalannya itu dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi, jadi pertanyaan gimana kalau yang nggak punya anak, jadi kan gitu tuh. Atau yang punya anak benar-benar menjadi kayak karena kita kadang-kala ngebanggain anak yang mungkin hafiz Quran, mungkin tak seperti yang Mbak Ana bilang, bahkan anak itu ada di Jepang. Jadi beliau tuh tapi mungkin kisahnya beda, tetapi ada hamba Allah yang anaknya di Jepang dititipin ke saya, beliau tuh hafiz Quran, kemudian sampai dengan ateis, dan sampai dengan anak itu bisa kembali kepada Islam dan kembali mau sekolah itu ketika orang tuanya bertobat. Jadi menyedekahkan hampir seluruh hartanya itu, dan negara yang dituju adalah Jepang. Justru di Jepang itu anak itu mendapatkan hidayahnya lagi. Istilahnya yaitu sekali lagi wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah berikan aku hidayah. Hidayah itu bukan miliknya orang yang belum hijrah gitu istilahnya. Saya juga perlu hidayah, dan hidayah itu harus digenggam erat selamanya dan diminta terus supaya tidak terlepas gitu. Itu Bu Susi, terima kasih banyak. Oh ya, untuk satu hal lagi, sekali lagi saya perkenalkan juga Bu Susi ini adalah ya Allah, sahabat saya lama ketika tahun 2003, dari tahun 2003 sampai 2006 saya sedang dalam keadaan yang sangat-sangat membutuhkan bantuan. Saya adalah guru ngaji anaknya Bu Susi, namanya Wakana. Dari Wakana masih kecil ya. Terus kemudian Masya Allah, jadi saya tahu banget isyokemenya Mbak Susi ini. Beliau tinggal di kondo yang Masya Allah gitu, yang waktu itu kita suami saya masih student yang aduh ya Allah, tahu sendirilah student dapat scholarship aja. Semoga rezeki yang Mbak Susi berikan ke saya waktu itu ngajarin anak itu buat kami itu gede banget, sesuatu yang besar sekali gitu, karena ya itu aku punya anak 2, wah repot kayak gitu ya Mbak Susi. Jadi biinilah diketemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di ketika saya pergi kemana Mbak? Ke masjid Masjid Fukuoka itu lupa namanya, masjid dan Mbak Susi itu masih mengenali saya gitu. Saya tuh sampai awalnya tuh nggak ingat sama sekali gitu kan. Ketika disebut Wakana, Masya Allah, tahu nggak, di depan rumah di samping rumah saya itu ada apartemen, nama tulisannya gede banget Wakana. Jadi ketika saya pindah ke sini ke Gyotoku ini, aku tuh inget Wakana gitu, karena setiap pulang tulisan Wakana tuh gede banget gitu kan. Ya Allah, aku sampai merinding. Jadi begitulah, semoga di dunia ini kita bersama, semoga nanti kita akan ketemu lagi di sana gitu, dengan suasana yang lebih baik lagi, dengan rahmatnya Allah, saling menyelamatkan. Wallahu alam. Karena setiap hamba Allah yang soleh siapapun, dia tetap memiliki kayak syafaat, mendoakan barangkali gitu, walaupun mungkin nanti kita sibuk masing-masing, tetapi apabila orang itu sudah benar-benar
dimasukkan ke dalam surga, dia akan mencari kawan-kawannya ketika di dunia ini gitu. Makanya sekali lagi saya bahagia ketemu Mbak Susi lagi, dan saya percaya sejak dulu tuh memang luar biasa dalam apa ya, menjaga diri, dan anaknya itu benar-benar dicarikan guru privat gitu, Masya Allah. Dan saya dengar Wakana sekarang luar biasa gitu, alhamdulillah. Kita nggak tahu benar apa yang kita ajarkan, walaupun cuma alif ba ta waktu itu gitu. Tapi mudah-mudahan walaupun mungkin Wakana udah nggak inget wajah saya gitu, sama kayak saya nggak inget Bu Susi, kecuali dibilang saya itu ibunya Wakana gitu. Gitu teman-teman, jadi yoroshiku onegaishimasu. Allah, Masya Allah. Jadi ikut bahagia dan terharu dengan pertemuan ini. Masya Allah. Terima kasih Mbak Sadakosan. Terima kasih sharingnya sahabat-sahabat soleha semua. Bapak maaf, mau ngucapin terima kasih juga buat Bapak udah pernah ngajarin ngaji. Alhamdulillah Wakana udah bisa ngaji sekarang. Karena di Kuala Lumpur waktu kita tinggal di Thailand juga dia belajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekarang pun dia masih belajar. Makasih ilmunya. Makasih uangnya, bayarannya dulu aku dibayar gede banget loh, Masya Allah, yang buat anak student tuh ya Allah gitu. Oke, makasih Bu Susi. Kita kembali lagi ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini sampailah kita pada puncak acara, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah Susiana. Kepada Ibu Susi, kami persilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sama-sama berdoa, bermunajat pada Allah, mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya hayyul wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li Rabbi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memilikinya. Dan maafkanlah kami, ampunilah kami ya Allah, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi atas pimpinan doanya. Marilah kita berdoa sebagai penutup keberkahan acara hari ini dengan membaca lafaz syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita foto bersama ya. Namun sebelum itu izinkan saya selaku pembawa acara beserta tim divisi dakwah memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata dan sikap yang kurang berkenan di hati para sahabat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mbak Dako jadi penyanyi radio nih. Mbak Dako suaranya keren banget. Iya. Kita buka ya videonya. Mohon di on-kan videonya yang siapa ya? Oke. Wina. Ahlan Wina. Pertama kali ya. Alamak, kok penuh begini ya? Wiwi izin Bisa difoto foto ya. nggak? Lagi nidurin Wiwi izin. Lagi nidurin. Oke. Mbak Wiwi bisa tolong foto? Fotoin oke. Kalau fotoin aku bisa, tapi Wiwinya pakai foto ya bentar ya. Gak bisa, Mbak. Siapa yang bisa fotoin? Oh, Dokter Anna ya. Minta tolong boleh? Aku foto ya juga. Oke. Baik. 1, 2, 3. Kali lagi saya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dari Dokter Anu mah bisa banyak kan kali ya? Kalau di Wiwi cuman dari iPad. Semua Teh Wi. Oke. Bisa semua ya, onegaishimasu. Hai. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1. Udah ya? Udah ya? Belum. Nah, tunggu. Wina, ya. Wina, kabar. Gelap ya. Udah, 1. Terangin. Nah, oke. Nah, 1, gelap. 2, 3. Sekali lagi ya. 1. Oh, banyak banget. Sarangnya. Oke. Bukan salah ada. Sarangnya nggak bisa. Jazakumullah khairan, Ibu semua. Masya Allah, keren banget deh. Masya Allah. Semangat ya, semua dapat giliran loh. Bagus Mbak banget. Wina, apa kabar? Bagus. Lama nggak Wina, kabar bingung Iya gak ya? nih. Oh, kangen-kangenan nih. Mbak Sati Mas hebat. Sadako. Nah, Wina nggak pakai make up cantik loh. Iya. Kayak orang Arab. Cantik. Saya siburin ya. Aja, sashiburi semuanya. Masya Allah. Sashiburi, Semua bergabung. Terima kasih. Dan tausiahnya benar-benar bermanfaat buat Tuh, aku. Marigato nih bagus banget nih temanya. Mbak Sari semangat sekali, jadi ikut semangat ya. Alhamdulillah. Cuman mematikan semangat kita nih. Latihan ini mah. Aduh. Yumina, saya duluan ya. Ya, batin. Dadah. Makasih. Oke, Saya juga. selamat Mohon maaf lahir selesai. batin Ya, maaf lahir ya. batin. Saya tinggal ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.